Para sahabat musafir yang terkasih, salam jumpa dalam Musafir edisi Minggu 14 Maret 2021, Minggu Prapaskah yang keempat, bersama saya, Mario Frederikus Celeputra CMF. Marilah kita memulai perenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraan ilahimu dalam kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan sabdamu. Kami mohon kepadamu untuk mengutus Roh Kudusmu ke atas kami, untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami bawa dalam kehidupan setiap hari. Namamu yang kudus, kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita disuguhkan dengan kisah Injil yang sungguh menarik untuk direfleksikan dan direnungkan pada masa Prapaskah ini. Konteks Injil pada hari ini merupakan bagian dari koridor percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, dan itu ada dalam Yohanes bab 3. Injil hari ini adalah sebagian jawaban Yesus atas pertanyaan Nikodemus. Nikodemus sendiri adalah seorang Farisi yang rupanya ingin belajar banyak dari Yesus. Hal ini bisa kita temukan dalam Yohanes bab 3 ayat 2, di mana dia bertemu Yesus pada waktu malam. Keterangan waktu pada waktu malam ini mau menunjukkan bahwa Nikodemus datang secara sembunyi-sembunyi hendak belajar banyak hal dari Yesus. Dan Nikodemus sendiri menyebut Yesus dengan gelar Rabi. Dengan demikian, Nikodemus menempatkan dirinya sebagai seorang murid. Dalam bacaan Injil ini, Yesus memberikan jawaban tentang dirinya sendiri soal kedatangannya ke dunia. Di sini, terdapat 3 tugas yang diemban oleh Yesus. Yang pertama, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu yang kedua, kehadiran Yesus adalah untuk menjadikan manusia
tidak hidup di dalam dan di bawah hukum-hukum yang mengekang. Dalam arti, Yesus datang untuk menjadikan manusia itu adalah pribadi-pribadi yang bebas. Lalu yang ketiga, kedatangan Yesus adalah untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap akibat dosa. Namun, kedatangan Yesus ke dunia ini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa landasan. Alasan kedatangan Yesus semata-mata adalah karena belas kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Muncul pertanyaan, apakah kasih Allah itu sebatas terlihat dari kehadiran Yesus semata? Jawabannya tidak. Kasih Allah itu sepanjang masa. Sudah sejak zaman dahulu, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Kita lihat kisah Eksodus, di mana orang Israel keluar dari Mesir, betapa Allah mendengarkan jeritan tangis mereka, yang kemudian membawa mereka keluar dari sana. Allah sendiri datang dan tinggal bersama dalam suka dan duka kehidupan orang Israel. Ketika orang Israel mengalami masa pembuangan, Allah juga tetap tinggal bersama mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Hanya saja, sayang sekali, orang Israel sering tidak menanggapi kasih Allah itu dengan baik. Orang-orang Israel seringkali tidak percaya dan mengelak dari apa yang telah Allah perbuat untuk mereka. Bahkan, ada yang menyerang balik Allah. Juga dalam kisah Yunus, bagaimana Allah tetap mengasihi orang-orang Niniwe yang sudah sangat bobrok kehidupannya, yang kemudian membawa pertobatan secara berjamaah dari orang-orang Niniwe. Kasih Allah tetap berlanjut kala Dia mengutus Allah Putra terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia benar-benar merelakan kematian putranya yang dikasihinya itu demi kecintaannya pada manusia yang lebih suka hidup dalam kedosaan. Kasih Allah benar-benar menyata dalam kisah sengsara, wafat, dan jangan lupa kebangkitan Yesus. Lalu, apakah kasih Allah itu hanya sampai pada kisah-kisah tentang Yesus saja? Atau secara lebih luas, apakah kasih Allah itu hanya sampai pada kisah-kisah yang ada dalam kitab suci? Jawabannya tentu tidak sampai di situ. Kasih Allah tidak terbatas hanya pada kitab suci. Kasih Allah itu sepanjang masa, terus berlanjut di segala zaman, dan tiada akhir. Di masa kini pun, kita masih bisa merasakan hangatnya kasih Allah. Entah kita sedang berada di puncak, yang membuat kita benar-benar bahagia dan melayang-layang, maupun sedang berada di lembah yang gelap, yang membuat kita putus harapan dan putus asa, dan membuat kaki kita mati langkah untuk bergerak entah kemana. Ketika kita mendapat gaji, mendapat nilai yang bagus, merayakan hari ulang tahun. Itu semua merupakan gambaran kasih Allah yang masih menyata hingga saat ini. Atau dalam kisah-kisah kelam kita ketika di masa pandemik, seperti sekarang ini, kita masih bisa bercengkrama dengan saudara-saudari kita, masih bisa membuat pertemuan penting, masih bisa berbelanja via online. Ini masih merupakan gambaran kasih Allah yang tetap mengasihi umat manusia. Atau ketika kita selamat dari kecelakaan maut, di sana Allah masih ada untuk kita. Sebenarnya, ada dua hal yang patut kita renungkan mengenai kasih Allah ini ketika kita berada dalam dua kutub kehidupan ini. Ketika kita berada di kutub atas, kita sungguh merasakan bahwa itu adalah sungguh-sungguh kasih Allah. Dan kita perlu pelajari bahwa dari situ kita mesti banyak bersyukur atas apa yang telah tercapai. Sedangkan ketika kita berada di kutub bawah, kita merasa bahwa Allah tidak menyertai kita. Kita merasa Allah pergi menjauh dari kita. Padahal sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang mesti kita pelajari adalah bahwa kita perlu diuji apakah kita sungguh-sungguh beriman pada Allah atau tidak. Dalam arti, menyadari keberadaan Allah di sisi kita atau tidak. Pemahaman ini perlu kita uji. Bukankah emas, mutiara, perlu diuji untuk membuktikan keasliannya? Para sahabat musafir yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk merenungkan kembali kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita merenungkan betapa Allah sungguh baik hati terhadap manusia dengan menyerahkan putranya untuk masuk ke dalam dunia kematian dengan cara yang sangat tragis. Akan tetapi, kita jangan lupa bahwa kasih Allah tidak terbatas pada kematian semata. Kasih Allah yang amat besar itu
hadir dalam kebangkitan Yesus dari kematian itu. Kasih Allah itu luar biasa untuk kita manusia, dan itu sudah terasa di zaman dahulu, di zaman kini, dan di zaman yang akan datang. Tugas kita sekarang ini adalah memaknai kasih Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tetaplah merasakan kasih Allah itu di kutub kehidupan atas maupun di kutub kehidupan bawah. Kasih Allah tetap ada untuk orang-orang yang percaya pada kasih-Nya. Marilah kita menutup permenungan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami baru saja merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa hadir dan menyertai perjalanan hidup kami, dan semoga apa yang baru saja kami renungkan dapat kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.